Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Sofyan Jim Mamesah, mantan Wakil Koordinator MKGR Jawa Barat era 86-89, menjadi pahlawan P4 Pancasila sejak 2015 dan menjadi garda terdepan tegakkan keadilan untuk warga 4 desa meliputi Desa Cibanon, Nagrak, Pasir Angin dan Desa Gunung Bulis dan seluruh desa-desa se-Jawa Barat. Dan alhamdulillah di tahun 2024 mulai bulan Agustus, selesai pelantikan Presiden Prabowo, tanah-tanah yang dahulu diklaim PT Properti Bayangan dan bersertifikat izin Bayangan A1 akurat dapat dipercaya, yang telah berakhir masa izinnya dari tahun 2001 sampai tahun 2025, hingga selama 24 tahun tidak diperpanjang izinnya, dan negara telah dirugikan hingga triliunan rupiah. PT KAA Agung Kencana sekaligus sebagai pimpinan PT Sumarekon KJA Tbk, dan untuk melakukan tindak kejahatan PT Properti Bayangan juga membangun kantor Desa Gunung Gelis Bayangan untuk menutupi agar tidak terdeteksi APH bahwasanya ada oknum kades dan oknum perangkat desa, oknum RT RW yang ikut terlibat dalam skenario 9 Naga Muljadi Budiman. Tanah-tanah telah berhasil direbut kembali, atas perjuangan yang tak gentar dilakukan Sofyan Jim Mamesah bersama semua pemilik tanah-tanah, APH bersih dan wartawan Indonesia bersatu. Dan dari 60% tanah-tanah yang telah kembali kepada pemilik sahnya, kini petani-petani penggarap telah kembali menggarap pacul. Dan yang menjadi prioritas barometer utama motivasi adalah titiknya satelit perjuangan dan berkibarnya kembali sang merah putih di Desa Gunung Gelis hingga se-Jawa Barat. Perjuangan anak bangsa rakyat Indonesia menegakkan keadilan. Dan ini berlaku untuk seluruh rakyat Indonesia, dan dipercayai seluruh rakyat Indonesia. Saatnya bagi seluruh rakyat Indonesia warga korban kezaliman untuk mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45, bahwasanya NKRI adalah harga mati. Saya Sofyan Jim Mamesah dalam lubuk hati sanubari menyuarakan, saatnya dini hari kita bersatu yang merasa tanah-tanahnya terzalimi oleh para pelaku dan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, seperti banyak diketahui adalah PT Berdasi, milik 9 Naga. Keterlibatan oknum pejabat yang bermuka bagai malaikat, tapi berjiwa iblis hitam. Serigala berbulu domba, pejabat yang menjadi penjahat, aparat yang jadi keparat masuk angin. Tunduk kepada perintah iblis neraka yang disanjung 9 naga, yang sebenarnya adalah simbol dari cacing tanah yang tidak layak ada di bumi pertiwi Indonesia. Kita jangan hanya menjadi penonton saja, saatnya kita salurkan aspirasi dan inspirasi. Kita anak bangsa rakyat Indonesia yang telah menderita selama puluhan tahun. Saya Sofyan Jim Mamesah, korban kebiadaban selama 9 tahun menyerukan, saatnya kita bersihkan bumi pertiwi Indonesia Raya merah putih dari pelaku dan oknum. Mari kita jaga dan lindungi hak atas tanah-tanah milik kita sendiri dan nantinya akan menjadi waris turun-temurun untuk anak-anak kita sendiri, anak bangsa rakyat Indonesia Bhinneka Tunggal Ika dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Jika bukan kita yang memulai, siapa lagi? Jangan berdiam saja terzalimi oleh orang yang licik dan haus kekayaan. Bangkitkan jiwa nasional kita, mari bersama-sama lawan kebiadaban, para pelaku yang telah memiskinkan rakyat Indonesia. Jangan takut dengan para oknum-oknum aparatur negara, oknum pejabat, oknum wakil rakyat, oknum-oknum aparat penegak hukum yang terlibat yang malah menjadi penghisap darah rakyatnya sendiri. Mereka adalah oknum pejabat yang melanggar sumpahnya kepada NKRI mengabdi untuk bangsa dan negara. Yang sepatutnya rakyat milik aparatur pemerintah dan sebaliknya aparatur pemerintah milik rakyat. Dan atas perjuangan yang dilakukan oleh Sofyan Jim Mamesah, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi beliau dengan memberikan satu jabatan tanggung jawab kepada negara, mengabdi untuk NKRI. Memberikan motivasi kepada seluruh anak-anak bangsa, rakyat Indonesia tentang jati diri suatu bangsa yang tidak boleh sirna tergerus zaman modernisasi, zaman digital dan zaman teknologi informasi terbuka. Dan dari banyaknya ucapan terima kasih,
Dukungan dan apresiasi datang juga ucapan dari para owner dan nasabah yang tertipu oleh marketing PT Properti Abal-Abal PT Sumarekon KJA Tbk kepada Bapak Sofyan Djim Mamesah. Atas pemberitaan yang dibuat oleh Sofyan Djim Mamesah di awal 2021 bekerja sama dengan para wartawan Indonesia Bersatu melalui berita YouTube, streaming TikTok, Instagram, dan lainnya. Ada pula media cetak koran, majalah dan tabloid hingga media elektronik seperti televisi dan radio dari media lokal swasta atau media milik pemerintah hingga media internasional. Dan pemberitaan yang paling membuat para nasabah dan pemerhati negara terkait tentang pelaku dan oknum mafia tanah mafia hukum di Indonesia. Terkait berita pengungkapan strategi busuk dari marketing PT Properti Abal-Abal, yaitu PT Sumarekon KJA Tbk yang tidak bertanggung jawab, yang telah memberikan angin surga 378. Beli rumah berbonus mobil, bonus alias modus. 9 naga Muljadi Budiman adalah biang dari modus 378. Kami meminta kepada pemerintah pusat untuk secepatnya menindak tegas 9 naga Muljadi Budiman. Tangkap, adili dan miskinkan, serta kepada semua pengikut dan kroni-kroninya. Sofyan Djim Mamesah, pada pemberitaan banyak mendapatkan apresiasi dan ucapan terima kasih yang terus mengalir selain dari para owner dan nasabah, dukungan dari pemerintah pusat melalui Kementerian ATR BPN, Kemenko Polhukam, semua instansi dan lembaga hukum negara, TNI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia juga terus mengalir. Info A1 menyatakan diketahui bahwa ada keterlibatan semua direksi ikut terlibat, sehingga terjadi kekisruhan dan saling lempar kesalahan antar direksi PT Sumarekon KJA. Semua terjadi akibat ada banyak nasabah yang menuntut kejelasan perihal sertifikat rumah yang telah nasabah beli dari marketing PT Sumarekon KJA, dan semua direksi menutup mulut hanya memberikan informasi yang tidak jelas. Dan dari imbas banyaknya direksi yang tutupi mengenai status keabsahan atas tanah yang mereka bangun rumah-rumah mewah, tetapi tanah-tanahnya adalah masih milik warga yang belum pernah ada pembayaran atau diganti kerugiannya. Dan akibat hal tersebut mengakibatkan anjloknya harga saham dari PT Sumarekon KJA Tbk di 2024 dari 800 dan anjlok di 2025 turun menjadi 414 pada Jumat tanggal 21 Februari tahun 2025. Akhirnya PT Sumarekon KJA terbuka hancur, terjun bebas, berkeping-keping, sehingga hilangnya kepercayaan dari para nasabah dan pemilik saham. Dan akhirnya berimbas pada harga saham PT Sumarekon Tbk. Dari mereka saling tuding antara direksi dengan para bagian penyedia lahan. Dan atas anjloknya harga saham, teridentifikasi bahwa mereka hanya mementingkan diri pribadi, bukan menaikkan citra positif perusahaan dan malah sebaliknya menghancurkan reputasi di mata publik, perbankan dan pemerintah. Dan yang paling menjadi hancur adalah dari uang pajak negara yang dibawa kabur oleh oknum-oknum direksi. Uang pajak yang seharusnya dibayarkan kepada negara malah masuk kantong pribadi dan dibawa keluar dari Indonesia. Sehingga hilang kepercayaan dari para nasabah, petani penggarap di 4 desa dan pemerintah Kabupaten Bogor kepada PT Sumarekon KJA Tbk. Dan itu adalah akibat perbuatan mereka yang melakukan kerjasama dengan para mafia tanah dan mafia hukum, sehingga menjadikan bumerang bagi Sumarekon sendiri. Hancurnya reputasi PT Properti Abal-Abal adalah penyebabnya 9 naga Muljadi Budiman, dan yang menjadi otak dalam intelektual aktor utamanya adalah PT Properti Bayangan milik Muljadi Budiman. 9 naga yang mengklaim bahwa tanah-tanah yang telah dibangun rumah-rumah mewah adalah sudah bersertifikat. Tetapi terbukti bahwa sertifikat hak milik yang masih terdaftar di kantor ATR BPN Kanwil Bandung sampai di kantor ATR BPN RI masih milik para petani-petani penggarap 4 desa setelah diketahui nasabah, wartawan Indonesia Bersatu dan APH bersih melalui cross-check langsung. Jadi secara faktual yuridis sertifikat dari anak-anak PT Ciptaan Muljadi Budiman 9 naga adalah sertifikat asli tapi palsu buatan Pemda di Jalan Pramuka dan lalu disahkan di Agraria.
Terkuat bahwasanya direksi dari para direksi PT Properti abal-abal tersebutlah yang paling harus bertanggung jawab. Dan kami seluruh anak bangsa rakyat Indonesia meminta kepada pemerintah pusat untuk secepatnya mencabut dan bersihkan semua PT Properti abal-abal karena mereka tidak punya itikat baik kepada warga 4 desa PT yang menjadi perusak kedaulatan NKRI. Bayar semua tanah-tanah milik warga, karena sebentar lagi masuk bulan Ramadan, bulan penuh ampunan dan keberkahan. Maka kami warga korban menunggu itikat baik dari PT Properti Bayangan yang telah mengambil hak atas tanah-tanah milik kami warga 4 desa. Karena NKRI adalah harga mati, siapapun yang menjadi perusak kedaulatan NKRI akan berhadapan dengan kami anak bangsa rakyat Indonesia dan pemerintah baru, pemerintah bersih, pemerintah merah putih, pemerintah yang dipimpin oleh Presiden ke-8 Bapak Jenderal Prabowo Subianto. Dan mafia tanah mafia hukum 9 naga menjadi budiman adalah penyebab hancurnya hukum di NKRI. Menjadi budiman 9 naga adalah perusak kedaulatan NKRI yang telah melecehkan konstitusi negara dan birokrasi di negara kita, dan kami seluruh anak-anak bangsa rakyat Indonesia akan selalu menjaga NKRI hingga tetesan darah terakhir kami. Terdapat info A1 dari BIN dan wartawan bahwa pada tanggal 20 Februari tahun 2025 telah ditangkap Oknum RW Lukas Kabandungan, pelaku yang terlibat tindak kejahatan yang melakukan 378 penipuan jual tanah milik warga atas nama pemilik Niko F. Mamisah Sufyan Jim Mamisah kepada ibu-ibu jenderal. Dan Oknum RW Lukas telah mengklaim bahwa mata air yang berada di tengah berdampingan tanah milik Prabowo dan tanah milik Niko F. Mamisah. Selain itu, Oknum RW Lukas juga telah melakukan penjualan tanah-tanah di beberapa desa antara lain Desa Gunung Gilis dan Pasir Angin. Kerjasama dengan Hamuslim mantan karyawan PT KAA Agung Kencana, PT Sumarekon KJA Tbk milik anak dari 9 naga menjadi budiman yaitu Agung Budiman. Dan hasil investigasi melalui pengakuan pelaku yang menyatakan adanya keterlibatan oknum pejabat Sekda Burhanuddin dan Eko Oknum staf ASN Pemkab Bogor, Oknum RW Rusli, dan Hutanan Oknum RW Koswara dan lainnya antara lain Abu, Panji, Tekel dan Bekar yang masih menjadi PDPOAP pusat. Siap-siap semua pelaku akan menjalani puasa di dalam Hotel Prodeo. Sufyan Jim Mamisah pemilik tanah 70 hektar dan 46 hektar di Pasir Angin, narasumber sekaligus korban kebiadaban 9 naga menjadi budiman, otak dalam intelektual, aktor utama mafia tanah, mafia hukum di 4 desa. Mengucapkan salam penghormatan setinggi-tingginya kepada Presiden ke-8 Bapak Jenderal Prabowo Subianto beserta anggota BIN, para wartawan atas apresiasi dan dukungannya yang terus-menerus intens terhadap semua korban kebiadaban 9 naga menjadi budiman. Dan saya mewakili seluruh warga korban 4 desa mengucapkan semoga atas Allah Subhanahu wa Ta'ala semua pemimpin di Indonesia beserta para jajaran Menteri Kabinet Merah Putih selalu dalam lindungan Allah dan atas apa yang dilakukannya untuk membantu perjuangan kami anak-anak bangsa rakyat Indonesia merebut kembali hak atas tanah-tanah kami yang dirampas oleh manusia zalim komplotan mafia tanah mafia hukum 9 naga menjadi budiman dan kroni-kroninya. Semoga semua yang baik menjadi baik, semoga para pemimpin kita semua beserta para kabinetnya diberikan pahala yang berlipat ganda serta senantiasa diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya Sufyan Jim Mamisah bersama dengan seluruh warga paguyuban korban 4 desa mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Merah Putih, jajaran Menteri Kabinet Merah Putih, Kapolri beserta anggota Polri, Panglima TNI beserta anggota TNI dan kepada Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, dan tak lupa juga ucapan setinggi-tingginya kepada mantan Presiden ke-7 Bapak Jokowi serta doa terbaik untuk semua pemimpin di Indonesia, dan terima kasih yang tak terhingga kami kepada Bapak Presiden Jenderal Prabowo Subianto atas semua dedikasinya dan perhatian utamanya kepada kami anak-anak bangsa rakyat Indonesia korban kebiadaban mafia tanah mafia hukum. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan balasan pahala dan lindungannya kepada seluruh pemimpin di Indonesia. Tiada kata-kata yang cukup untuk mengungkapkan rasa kami ini. Semoga Allah memberikan kepada kita semua keberkahan dan perlindungannya. Amin. Dan semoga anak-anak bangsa rakyat Indonesia di seluruh Indonesia diberikan kesehatan dan keberkahan.
Karena jika seluruh rakyat Indonesia sejahtera otomatis negara akan maju. Dan jika seluruh rakyat Indonesia sehat otomatis negara akan sejahtera. Karena NKRI adalah NKGR dan NKGR adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 Negara Republik Indonesia. Salam Merdeka. Salam NKRI harga mati. Sofyan Jim Mamesa. Nomor WA 0823 158000800. Dari Kabupaten Bogor, tim redaksi The Best News TV melaporkan. Jadi tuntutannya kita, jadi sebetulnya kami nggak mau ribet sih. Ya nggak mau ribet pertama. Yang kedua, ini kan milik kami. Ya kami minta lah kan. Kita kembali lah setelah dipakai sekian tahun tanpa izin, tanpa dan sebagainya lah. Dan 35 tahun itu kan masuk kantong mereka. Ya hasil semua yang dari gol dan sebagainya. Jadi seperti itu. Ya. Saya tambahkan lagi Om, kalau berdasarkan katanya SPH dan lain-lain, di sini ya pajak diterbitkan tahun 2017, tahun 2017, 18, 19, jadi baru. Ya, kalau ngomong tanah ini tanah negara, mohon maaf nih harus wajib 20 tahun. Jadi ini murni lah ya, kalian bisa menilai para media. Jadi intinya di situ. Sekali lagi kami sampaikan, Om agak mundur sedikit, mohon tolong disorot ya. Saya Om agak ke sana dulu, coba. Biar kelihatan semua. Sudah ya. Kami Pak saya pinjam. Ya. Sudah tadi. Kami sangat bijak dan betul-betul menghargai aturan hukum yang ada di Indonesia. Saya nggak mau adanya kekerasan dari pihak-pihak pekerja yang disuruh MDT, Surya Dipta Jaya Abadi atau apa itu ya. Sekali lagi, saya nggak akan pernah tidak kondusif. Saya mengikuti dan aturan hukum yang kami pakai. Mohon dari Pak Prabowo maupun lain-lain instansi lah intinya ya, bisa menilai semua dari ini semua ya. Kami secara pribadi sudah menunjukkan legalitas, kita lanjut. Langkah berikutnya, bagaimana setuju bahwa memiliki tanah tahun. Nah, dari tanggapan dari pihak. Baik, saya luruskan ya Pak ya. Yang pertama, belum ada surat gugatan yang kami terima. Jadi belum ada gugatan. Yang ada itu hanyalah keinginan dari beberapa orang yang merasa memiliki tanah dimaksud. Nah, kami sudah melakukan pertemuan sebanyak 3 kali termasuk hari ini, di mana sejak pertemuan pertama kami mempersilahkan yang berkepentingan itu untuk menempuh jalur hukum bila mana merasa memiliki bukti yang kuat. Namun sepertinya apa yang kami sarankan itu tidak diindahkan. Mereka menyampaikan bahwa mereka telah menempuh jalur hukum, tapi ternyata gugatan tersebut sudah dicabut PT UN ya, Pak ya. Kami menghimbau kepada mereka untuk tidak mempergunakan atau menghasut masyarakat. Bagaimana mungkin kita lihat ya hari ini ya, karena masyarakat itu masyarakat yang mana? Oleh karena yang telah menguasai, memperoleh secara sah semua dokumen-dokumen tanah, tidak hanya tanah yang mereka maksud, juga tanah yang lain, itu adalah pihak kami, pihak klien saya. Dan apa yang kami lakukan selama 30 tahun itu adalah kami mengelola lahan tersebut sesuai dengan peruntukannya. Bapak bisa lihat lapangan golf, hotel, dan kami melibatkan masyarakat setempat sebagai pekerja kami. Sudah 3 generasi Pak, 30 tahun. Jadi sangat wajar dan berdasarkan hukum kami mempertahankan apa yang kami miliki. Namun bila mana ada pihak-pihak yang berkepentingan, tentunya sudah sewajarnya menempuh jalur biar hukum yang berbicara, tidak main hakim sendiri, apalagi dengan menghasut masyarakat yang kami yakini masyarakat luar yang mungkin tidak mengetahui apapun itu. Tadi kan saya waktu saya di lapangan tadi kan dia melihatkan ada bahwa bukti surat-surat dengan konkret ya gitu.
dengan bukti konkret, apakah nanti dari pihak Tulip sendiri akan membawa ranah ke pengadilan atau seperti apa? Seperti saya sampaikan tadi Pak, kami sebagai pihak yang mengelola, kami sudah memperoleh seluruh legalitas kami sesuai prosedur yang berlaku. Tentu kami akan bersifat pasif. Namun kami juga melihat reaksi selanjutnya dari pihak-pihak yang berkepentingan tuh ingin melakukan apa gitu Pak. Kami menyarankan tempuhlah jalur hukum. Ya. Nah, berarti langkah kedepannya untuk menempuh jalur hukum pihak sendiri ya Pak? Maksudnya Pak? Ya, jadi ini kan kedepannya nih yang akan dilakukan dari pihak Tulip ini, apakah nunggu mereka untuk ke jalur hukum atau seperti apa? Kami mempersilahkan mereka, menghimbau mereka bahkan untuk menempuh jalur hukum. Tapi kami memberikan teguran keras, memberikan peringatan kepada mereka untuk tidak meresahkan masyarakat, memberikan berita bohong, menghasut yang tujuannya itu adalah untuk mengambil alih segala sesuatunya tidak berdasarkan hukum. Terima kasih Pak. Pak Kapolsek ya, tolong ya. Saya minta pertanggungjawabannya Pak Kapolsek. Saya habis di foto ini. Aduh, bagaimana tindaknya Pak Kapolsek? Loh, saya mengadu ke Pak Kapolsek. Sekarang saya mengadu ke Pak. Gimana ini? Saya tahu ya, silakan aja saya hukum kalau emang itu ada dasar hukum yang untuk melindungi Bapak. Loh. Ya apa sih Pak Kapolsek? Bikin lapangan dong, bikin lapangan hukum. Nah sekarang yang kedua ini untuk melegalkan perubahan Apa nih? Ini cuma hanya mengamankan aja Pak. Iya. Nggak bisa membias kemana-mana. Iya, udah ini. Sudah kami melaksanakan mediasi antara Pak pihak dan mediasi terakhir sudah menyatakan bahwa masing-masing pihak menghargai proses hukum yang sedang mereka tempuh. Artinya pada saat mereka menghormati proses hukum yang mereka tempuh, harusnya tidak ada kegiatan apapun di lapangan. Itu. Saat ini kami sudah tidak dalam proses mediasi lagi, tapi menyerahkan semuanya kepada ranah hukum. Sehingga kalaupun nanti ada masing-masing pihak memaksakan diri untuk melakukan hal-hal yang tidak dilakukan atau melakukan pelanggaran hukum, itu menjadi resiko hukum daripada masing-masing pihak. Karena pada intinya mediasi terakhir menyatakan bahwa kedua pihak menghargai proses hukum yang sedang ditempuh oleh masing-masing. Jadi kita sebagai hanya mengamankan lokasi dan alhamdulillah ini sudah lancar. Semoga masing-masing pihak, kedua pihak menyadari posisinya masing-masing bahwa ranah hukum harus dihormati. Tinggal menunggu keputusan dari nanti proses hukum yang sedang mereka ajukan masing-masing pihak. Terima kasih.
meninggalkan tanah air pada tanggal 1 April yang lalu, kami menyerahkan keselamatan negara, tanah air, dan bangsa ini kepada seluruh rakyat Indonesia. Kami meninggalkan tanah air pada tanggal 1 April yang lalu, kami menyerahkan keselamatan negara, tanah air, dan bangsa ini kepada seluruh rakyat Indonesia. Kami meninggalkan tanah air pada tanggal 1 April yang lalu, kami menyerahkan keselamatan negara, tanah air, dan bangsa ini kepada seluruh rakyat Indonesia.
Karena kami meninggalkan tanah air pada tanggal 1 April yang lalu, kami menyerahkan keselamatan negara, tanah air, dan bangsa ini kepada seluruh rakyat Indonesia. Kami meninggalkan tanah air pada tanggal 1 April yang lalu, kami menyerahkan keselamatan negara, tanah air, dan bangsa ini kepada seluruh rakyat Indonesia. Kami meninggalkan tanah air pada tanggal 1 April yang lalu, kami menyerahkan keselamatan negara, tanah air, dan bangsa ini kepada seluruh rakyat Indonesia.
Kami meninggalkan tanah air pada tanggal 1 April yang lalu. Kami menyerahkan keselamatan negara, tanah air, dan bangsa ini kepada seluruh rakyat Indonesia.